Halo bro, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gue pengen ngebahas ini nih, Starlink yang lagi rame karena baru aja masuk resmi di Indonesia, dimasukin sama si Agres nih. Lagi promo sekarang sekitar 4,8 jutaan gitu ya. Dan untuk harga normalnya sih sebenarnya nanti di Agres bakalan lebih murah juga katanya, di sekitar 5,9 juta. Jadi yang sebelumnya itu harusnya 7,8 juta dan itu pre-order 30 hari. Jadi sekarang kalian udah bisa dapetin si Starlink ini. Udah banyak juga yang menguji si Starlink ini, baik itu di perumahan ataupun di pedalaman, itu udah banyak juga. Tapi gue di sini pengen concernnya itu untuk ngebahas si Starlink ini di klaster perumahan, karena kebetulan nih rumah baru gue belum ada ISP yang cover. Ada sih sebenarnya dari bawaan developer tuh, cuma gue belum berani pasang karena mau ngeliat-liat ISP lain dulu. Dan kebetulan ada si Starlink ini, jadi kayaknya cocok buat dites. Dan gue juga ngetesnya nggak kayak orang-orang lain yang dimana ngetes Starlinknya itu naruh satelit itu di tengah jalan. Tapi gue pengen naruh, gue udah siapin tangga nih, gue bakalan taruh di atas. Karena ya peruntukannya sebenarnya si Starlink ini harusnya seperti itu kalau misalkan kita taruhnya itu di rumah. Jadi kita langsung aja, sembari gue ngejelasin, kita langsung aja buka si Starlinknya. Gue sebenarnya udah coba sih di studionya Gaptek, nanti juga datanya bakalan gue kasih ya pas bagian kesimpulan. Dan makanya gue pengen penasaran aja nih untuk nyobain di klaster perumahan baru gue ini kira-kira oke atau enggak kalau gue taruh di atas sana, bukan di tengah jalan. Karena menurut gue ya peruntukannya bukan seperti itu. Jadi ini udah ada kakinya, ini adalah satelitnya, kabelnya udah gue pasang, dan ini ada routernya juga. Kita langsung aja pasang si antena satelitnya ini. Oke, dapat ya. Lagi bisa nggak sih? Udah kayak gitu aja. Lalu ini ada kabel powernya. Jadi nanti gue bakalan taruh si antena atau parabolanya ini di atas sana. Paling kabelnya nanti gue masukin lewat jendela aja dulu buat sementara. Jadi routernya bakalan gue taruh di dalam kamar atau di dalam rumah. Oke, ini gue bakalan naik nih. Oke, paling videonya gue cut dulu. Gue bakalan naik dulu nih, karena si Tio kameramen gue harus pegangin tangganya nih. Gue agak ngeri-ngeri juga bawa ininya ke atas. Oke, ini satelit udah ada di atas. Ini juga udah hidup. Jadi sekarang mari kita coba si Starlinknya. Nah, dia udah mulai nyari tuh ya. Oke, mari kita coba. Gue mau turun dulu nih, panas. Oke, tadi kan Starlinknya udah ditaruh di atas. Cuma ini untuk online kayaknya calculating orientation-nya tuh lebih lama daripada waktu gue di studio sih. Waktu gue di studio tuh lebih cepet. Mungkin karena pas gue ngecek juga itu obstacle-nya memang lebih ada ya di sini. Karena kan kanan kirinya nih ada genteng, ada rumah yang lebih tinggi. Tapi sebenarnya sedikit gitu ya obstacle-nya. Cuman ada beberapa titik yang memang merah tadi kalau misalnya gue cek. Nah, di sini statusnya udah mulai connect nih. Kalau di sininya sih ya. Gue bakalan coba speed test dulu deh. Ini gue dapat sekitar 77 Mbps. Routernya ada di dalam kamar gue, jadi harusnya tembok ini jadi obstacle. Karena waktu gue ngetes juga di studio, itu routernya memang kemampuannya tuh range-nya nggak terlalu begitu jauh. Jadi kalau misalkan gue deketin ke bagian routernya nih, katakanlah misalkan di sini aja ya, di depan pintu kamar gini. Ini kan nggak ada halangan sama sekali. Kalau gue speed test lagi, kira-kira dia bakalan kayak gimana nih. Nah, itu sekitar 100. Itu pun masih turun gitu tuh. Uploadnya sekitar 35-40. Uploadnya sih masih tetap selalu stabil ya di angka segituan. Sekitar 30 sampai 40-an megabit per second gitu. Nah, ini juga di sini juga di aplikasi Starlinknya kita bisa speed test yang advance. Jadi dari device ke routernya kita bisa ngecek sebenarnya routernya tuh punya kecepatan berapa. Nah, di sini kalau gue advance test
internet itu sekitar 130-an ya, sekarang udah makin naik tuh. Ini gue taruh di atas ya. Ini gue screen record juga sih, aman jadinya. Nah nanti kelihatan juga dari routernya nih. Ini kan gue deket nih sama routernya. Nanti kalau gue halangin tembok, dia bakalan bisa beda lagi nih dari routernya. Ini dia masih jalan yang internet ya, masih jalan yang uploadnya ini sekarang sekitar 20-an megabit per second. Masih jalan. Nah ini kecepatan dari routernya untuk kecepatan lokalnya sekitar 550-an, hampir 600. Harusnya sih ini udah dapat gigabit wireless ya, karena dia routernya tuh udah WiFi AC. Belum AX memang, tapi udah AC. Ini kalau misalkan gue cek melalui Wi-Fi Man, ini gue mau ngecek latency. Untuk latensinya sendiri di Google itu sekitar 46 milisecond. Untuk Meta atau Facebook di sekitar 30 milisecond. Justru X di sini adalah 100 milisecond ya. Dan untuk Steam, berasumsi Steam ini adalah satu server sama Valve dan CS Dota gitu ya. Itu sekitar 20 sampai 40-an, kadang 60-an. Nggak sebegitunya stabil, tapi wajar karena ini koneksi wireless. Dan untuk modemnya sendiri dia langsung tembak satelit, bukan pakai kabel. Jadi memang untuk latensi internet yang kayak begini pasti latensinya bakalan lebih gede. Kita kasih satu speed test lagi. Kita tes pakai Ocala speed test yang pada umumnya lah gitu. Kita coba lihat berapa milisecond, 59 milisecond dan kecepatan sekitar 100. Nah, ini udah lumayan naik nih. 170, 180 downloadnya. Udah kenceng nih. Kita lihat uploadnya. Kayak gimana nih uploadnya? Uploadnya itu pokoknya uploadnya lama sih. Soalnya ini belum jalan nih uploadnya nih. Nah, error kan. Jadi masih belum stabil. Kita coba di depan nih. Ini buat nguji juga kira-kira kemampuan routernya tuh bisa seberapa jauh. Backlight ya. Ini sih masih dekat ya sebenarnya. Agak maju lagi deh. Sini deh. Nah, ini jadi agak jauh nih sama routernya. Gua bakalan cek kira-kira 33 milisecond. Nah tuh langsung turun. Kalau jauh dari router langsung 70-an. Jadi memang sebenarnya si Starlink ini kita butuh router tambahan lagi. Nah permasalahannya adalah router bawaannya ini nggak punya port Ethernet. Dan kalian perlu beli lagi adapter untuk port Ethernet itu yang harganya sekitar 1,3 sampai 1,5 jutaan. Dan menurut gua itu lumayan mahal nih, uploadnya sekitar 10 tuh sekarang. Kalau misalkan kita posisinya jauh. Jadi untuk ngecover satu rumah, kalau rumah kalian gede juga sebisa mungkin ya kalian beli port Ethernetnya lagi. Nah ini pingnya sekitar 33 milisecond, ada jitter sekitar 23 milisecond, uploadnya 10, downloadnya sekitar 65. Tapi kalau di dalam tadi kencang ya, 180 kalau kita di dalam rumah. Kita coba ke mezanin nih. Kita coba ke mezanin ke lantai 2. Itu kan tadi kalau di depan rumah, ya kan? Kalau di dalam rumah, tapi gue naik ke lantai 2, kira-kira kayak gimana? 21 milisecond. Iya, downloadnya error tapi. Kita coba ulang lagi. Katanya sih ya bakalan betul-betul 100% stabilnya tuh kalau udah 12 jam aktif gitu. Jadi kalau misalkan baru kayak 30 menitan itu sebenarnya kayak baru connect dan masih ada beberapa titik orbit yang memang masih dikonekin sama si parabolanya itu. Anjir kayak orang dulu. Tiba-tiba parabola aja. 47 milisecond. Nah, tuh cuma sekitar 20. Padahal ya sinyal wifi-nya sih penuh-penuh aja gitu. Tapi kalau kita rada jauh dari routernya, itu memang speednya gampang turun. Jadi harus banget dekat sama routernya. Oke, uploadnya malah lumayan. Jadi untuk
kestabilan kecepatannya itu menurut gua bisa diatasi kalau lu nambahin router. Dan mungkin segitu aja lah untuk pembahasan gua. Kita masuk ke bagian kesimpulan, nanti kita lompat lagi ke studio. Oh ya, sebelum gue balik ke studio, gue pengen kasih tahu juga nih ya, untuk aplikasi si Starlink-nya ini, itu ya kalian kalau misalkan udah beli sebenarnya setupnya gampang banget. Yang agak ribet ya paling masangnya aja. Karena untuk masang si Starlink ini kalian nggak ada teknisi, harus masang sendiri. Dan sebetulnya kaki-kakinya itu juga memang harusnya dipantek paten di rumah kalian gitu. Karena itu udah disediain lubang-lubangnya juga ya buat dipaku gitu, buat dikasih kayak paku bumi gitu ya. Nah, untuk aplikasinya sendiri itu kalian udah tinggal langsung login aja dan pastiin kalian udah berlangganan dulu ya, baik itu yang residensial atau paket-paket lainnya. Ada 3 kalau nggak salah tuh paketnya. Nah, di sini gue pakai yang residensial. Dan untuk residensial sendiri sebetulnya bisa pindah-pindah. Contohnya kayak gue itu dari studio pindah ke rumah gue sini itu bisa. Cuma untuk obstructionnya itu kalian perlu di reset. Jadi kalian nanti bakalan si parabolanya itu dia nanti bakalan nyari titik koordinat yang baru gitu. Jadi sebetulnya bisa pindah. Bedanya dengan yang paket-paket yang lain gitu yang lebih mahal, itu dia bisa sembari jalan. Jadi kalau kalian punya V2L gitu di EV charging, kalian bisa ngejadiin itu camper van sembari jalan, itu si parabolanya bisa terus nge-tracking orbit-orbitnya gitu, satelit-satelitnya. Tapi kalau yang residensial itu nggak bisa. Dan di sini juga untuk aplikasinya betul-betul simple banget di sini. Kalian cuma disediain ya billing, order. Itu kalian kalau misalkan mau order juga sebetulnya mau mesen-mesen apanya sih namanya? Kayak tiangnya segala macam atau port Ethernet itu bisa dari aplikasi ini, tapi bisa juga lewat websitenya. Selebihnya ada speed test, terus networknya di sini juga kalian bisa atur ya mau 2,4 GHz atau mau 5 GHz itu bisa. Di sini gue udah pakai 2,4 GHz. Tadi juga di atas udah pakai 2,4 GHz, tapi ya 2,4 GHz-nya memang juga range-nya nggak sepanjang itu. Jadi kita lanjut aja deh di studio deh untuk ngomongin kesimpulan dari kelebihan dan kekurangan dari si Starlink ini. Udah gerah soalnya nih, capek. Oke, udah balik ke studionya Gaptek. Jadi bagaimana kesimpulan untuk SpaceX Starlink menurut gua ya dengan pengujian-pengujian yang udah gua lakuin. Kira-kira Starlink ini sebenarnya cocoknya untuk siapa? Berdasarkan pengujian gua, sekali lagi yang gua tes ini menggunakan paket residensial. Jadi asumsi gua itu adalah pengguna yang memang tinggal di rumah atau stay di satu tempat, bukan menggunakan metode pengujian lain-lainnya yang mungkin tinggalnya itu di camper van, di tengah kapal, di tengah hutan, bukan yang seperti itu. Jadi, semisal kalian itu tinggalnya di klaster perumahan, kalau perumahan kalian itu kecil, nggak tingkat gitu ya, sebetulnya Starlink ini baru bisa gua rekomendasikan jika klaster perumahan kalian itu memang nggak ada ISP yang mengcover. Atau kalaupun ada yang mengcover ya memang ISP-nya cukup bermasalah aja gitu. Customer service-nya nggak pernah bener, internetnya sering putus gitu. Paling enggak si Starlink ini menawarkan internet yang cukup kencang kecepatannya meskipun memang kecepatannya itu naik turun. Tapi seturun-turunnya kecepatan dari si Starlink ini sebetulnya memang masih cepat. Nah, untuk biaya per bulannya sendiri yang ada di angka Rp750.000, sebetulnya itu bisa dibilang decent lah. Kenapa gue bilang begitu? Karena dengan angka Rp750.000, sebetulnya jika Starlink ini ditempatkan di tempat yang optimal, itu pasti bisa kok mendapatkan kecepatan paling enggak 180 sampai dengan 200 megabit per second. Kalau lokasinya lebih bagus lagi, lebih tinggi lagi, mungkin bisa dapat tuh up to 300 megabit per second-nya. Kecepatan uploadnya sih memang nggak sebegitunya kencang, tapi kalau misalkan kalian itu konten kreator atau streamer, sebetulnya angka 30-40 megabit per second udah cukup lah untuk streaming 1080p. Kalau kalian encode-nya pakai AV1, bitrate yang nggak terlalu tinggi, itu udah cukup banget. Upload video juga dengan kecepatan segitu udah lumayan oke. Tapi catatannya adalah jika kalian bermain game dengan si Starlink ini bukan internet dengan kabel, tapi ini mirip-mirip dengan VSAT ya. Jadi langsung tembak ke satelit. Karena nggak pakai kabel, makanya latensinya juga dia lebih longgar, latensinya lebih gede. Jadi sebetulnya kalaupun dipakai buat main game, kayaknya main game yang sangat-sangat kompetitif itu gue masih belum bisa rekomendasikan. Gue bisa rekomendasikan juga Starlink ini jika kalian itu pengusaha. Pengusaha apa aja? Pengusaha villa misalnya, di Lembang, di Puncak. Ini bakalan menarik banget untuk
pengusaha-pengusaha penginapan atau villa. Karena dengan menggunakan si Starlink ini ya langsung tembak atas dan posisinya memang kebetulan ada di atas gunung. Tapi dengan catatan, kalian memang memerlukan Ethernet adapter lagi. Karena untuk router bawaannya, ini dia sinyal Wi-Fi-nya nggak terlalu jauh range-nya. Dan router bawaannya ini nggak memiliki port Ethernet sama sekali. Jadi gue sangat-sangat rekomendasikan untuk tambahin adapter Ethernet plus router lagi. Nah, router tambahannya ini nanti bisa dijadiin mesh segala macem ya. Jadi range sinyal Wi-Fi-nya lebih luas, bisa buat pakai NAS segala macem. Jadi buat kalian yang memang berencana untuk produktif banget menggunakan si Starlink ini, bisa-bisa aja selama additional itu kalian tambahkan. Memang catatannya lagi adalah, ini catatannya banyak banget untuk Starlink ya. Catatannya lagi adalah biaya untuk instalasi pertama kalinya itu jadi mahal. Device-nya oke lah, device-nya sekarang lagi promo 4,8, bahkan kabarnya Agres pengen jualnya itu di 5,9 juta katanya, bukan 7,8 juta ya. Jadi memang sedikit lebih murah, tapi tetap itu bukan angka yang murah. Ditambah lagi kalian membutuhkan untuk Ethernet adapter lagi senilai 1,3 sampai 1,5 juta, belum dengan router tambahannya lagi. Router tambahannya bebas, terserah mau pakainya Asus, mau pakai routernya D-Link, TP-Link, terserah. Ya, mau pakai mesh router dari Netgear, terserah juga. Intinya kalian memerlukan tambahan-tambahan tersebut yang menyebabkan biaya-biaya tambahannya ini untuk instalasi pertama kalinya itu cukup mahal. Dan kalau gua harus rekomendasiin juga sih, sebisa mungkin gunakan kaki-kaki yang memang ada tiang panjangnya lagi gitu. Seperti ya antena TV zaman dulu atau parabola zaman dulu yang bisa ditempatin di atas genteng, bukan di permukaan yang rata doang. Jadi itu bakalan ngebantu banget untuk si Starlink ini. Kalau kalian tinggal di rumah yang kecil, gue sih menyarankan ya tambahin tiang antena atau tiang parabola untuk disangkutin ke tiang bawahnya ini ya, bukan menggunakan si kaki-kakinya. Jadi kalian bisa mounting itu di atas genteng aja sekalian gitu. Jadi kayak rumah-rumah zaman dulu, mungkin nanti kita bakalan ngeliat rumah-rumah tuh banyak antena beginian nih nanti ke depannya. Karena dengan adanya si Starlink ini sebetulnya internet itu bisa tercover mau di area apapun, karena ya ini sifatnya tembak langsung ke arah langit, ke si satelit-satelitnya gitu yang mengorbit di udara sana. Starlink ini menjadi solusi untuk coverage internet di Indonesia, menyeluruh seluruh Indonesia, mau di pelosok ujung kanan sampai ujung kiri di laut itu bisa tercover gara-gara si Starlink ini. Jadi internet cepat buat apa? Gue sendiri juga udah coba di studionya Gaptek sebetulnya sebelum gue berangkat ke rumah baru gue ya. Jadi gue cuman cukup ceritain aja lah, gue nggak praktekin ngasih lihat prosesnya kayak bagaimana. Ini gue unjukin aja hasil speed testnya, kurang lebih sekitar 200-an megabit per second. Itu bisa didapatkan di studionya Gaptek, karena studionya Gaptek ini 2 lantai ya posisinya, dan ada balkonnya. Balkonnya itu cukup terbuka, jadi memang kecepatannya itu bisa tembus di 200 megabit per second lebih. Dan untuk latensinya sih mirip-mirip ya seperti saat pengujian gua pas tadi kalian lihat di rumah baru gua itu. Jadi plus minus lah untuk kecepatannya itu ya, mungkin karena tadi pengujian gue juga itu memang masih baru nyala, makanya belum tembus sampai ke 200 megabit per second. Tapi untuk di studionya Gaptek sih itu gue memang kan nyobainnya hampir semalaman lah gitu untuk ngetes si Starlink ini. Cuma memang gue nggak berencana untuk videoin aja di studionya Gaptek, karena gue pengen berencananya tuh ya untuk di klaster-klaster perumahan gitu, karena ya menggambarkan calon-calon penggunanya mungkin yang memang tinggal di rumah dan kepengen si Starlink ini. Kira-kira menurut kalian gimana? Komen dong di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.